Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait akuntansi nilai saat ini dan akuntansi tingkat harga umum. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok satu. Berikut nama-nama anggota kelompok satu. Yang pertama ada Faradita Sabrina Khadijah dengan NIM akhir 033. Yang kedua ada Karina Nova Putri Agatha dengan NIM akhir 140. Yang ketiga ada Magita Indah Lestari dengan NIM akhir 196. Yang keempat ada Nadia Fitri dengan NIM akhir 210. Yang kelima ada Sinta Indri Fitriana dengan NIM akhir 352. Dan yang keenam saya sendiri Rakika Salsabila Putri dengan NIM akhir 382. Dan yang terakhir Naila Putri Inaya dengan NIM akhir 454. Moneter dan non-moneter. Dalam akuntansi, tantangan utama saat terjadi inflasi atau perubahan harga adalah mencerminkan nilai real, aset, dan kewajiban. Sistem akuntansi berbasis harga historis seringkali tidak mencerminkan daya beli uang yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi harga sekarang muncul sebagai solusi yang lebih adaptif terhadap perubahan harga, sehingga menghasilkan informasi laporan keuangan yang lebih relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Lalu, pos moneter adalah aset atau kewajiban yang jumlah nominalnya tetap dan tidak berubah oleh inflasi, seperti kas, piutang, dan utang. Masalahnya, saat inflasi terjadi, nilai real dari pos moneter justru menurun karena daya beli uang ikut menurun. Misalnya, uang tunai 10 juta yang dipegang oleh perusahaan hari ini tidak akan bisa membeli barang sebanyak itu di masa depan jika harga-harga tersebut menjadi naik. Penurunan daya beli ini menimbulkan kerugian real yang dikenal sebagai holding losses, yaitu kerugian karena perusahaan secara tidak langsung menahan aset dalam bentuk uang yang nilainya tergerus oleh inflasi. Oleh karena itu, dalam akuntansi dampak ini penting untuk diungkapkan secara jelas agar pengguna laporan keuangan bisa memahami kondisi real yang dihadapi perusahaan akibat inflasi. Selanjutnya ada moneter dan non-moneter. Berbeda dengan pos moneter, pos non-moneter seperti aset tetap, inventaris, dan tanah tidak memiliki nilai nominal tetap, sehingga perubahan harga dapat lebih fleksibel mempengaruhi nilai buku mereka. Namun, bila perusahaan tidak menyesuaikan nilai aset tersebut terhadap harga pasar atau tingkat inflasi, maka akan muncul dua jenis pengaruh. Yang pertama ada penahan moneter, yang kedua ada penahan real. Jadi penahan moneter terjadi ketika perusahaan menahan aset non-moneter tanpa menyesuaikan nilai inflasi, menyebabkan potensi kerugian atau keuntungan semu. Misalnya, aset yang dibeli seharga 50.000 mungkin setara dengan 56.000 jika disesuaikan dengan daya beli sekarang. Selisih 6.000 ini merupakan penahan moneter. Sementara itu, penahan real menggambarkan kenaikan nilai aktual aset itu sendiri setelah dikompensasi dengan perubahan daya beli. Jika harga pasar kini adalah 60.000, maka selisih 4.000 dengan nilai daya beli mencerminkan untung real dari kenaikan nilai aset tersebut. Penahan moneter tidak terrefleksi dalam contoh-contoh model karena informasi aset atau kewajiban jangka panjang tidak disertakan. Baik, selanjutnya itu moneter dan non-moneter. Jadi, kita dapat memahami lebih jelas konsep ini lewat ilustrasi numerik. Sebuah aset non-moneter yang awalnya dibeli dengan kos historis sebesar 50.000 ketika disesuaikan dengan daya beli menjadi 56.000, menunjukkan adanya untung penahan moneter sebesar 6.000. Selanjutnya, apabila nilai pasar saat ini menunjukkan 60.000, maka untung penahanan real adalah 4.000. Keuntungan-keuntungan ini bisa dibedakan lagi menjadi dua, yaitu terrealisasi atau keuntungan yang benar-benar terjadi saat aset dijual, misalnya 2.400 dari untung moneter, dan praterrealisasi yaitu keuntungan yang belum diambil secara nyata, yaitu sebesar 3.600 dari potensi kenaikan nilai. Hal ini menggambarkan bagaimana akuntansi harga sekarang tidak hanya mencerminkan nilai aset secara lebih realistis, tetapi juga menunjukkan potensi ekonomi yang tersembunyi dalam laporan tradisional berbasis cost historis. Selanjutnya ada indeks-indeks tingkat harga. Rumus-rumus indeks dibagi menjadi 4. Pertama yaitu rumus Las Bayres.
mengasumsikan bahwa indeks harga adalah suatu jumlah tertimbang dari harga-harga periode berjalan dibagi dengan jumlah tertimbang dari harga-harga periode dasar, di mana pembobotnya adalah jumlah komoditas pada periode dasar. Yang kedua ada rumus Pace, mengasumsikan bahwa indeks harga adalah suatu jumlah tertimbang dari harga-harga periode berjalan dibagi dengan jumlah tertimbang dari harga-harga periode dasar, di mana pembobotnya adalah jumlah komoditas dari periode berjalan. Yang ketiga ada rumus bobot tetap, mengasumsikan bahwa indeks harga adalah suatu jumlah tertimbang dari harga-harga periode berjalan dibagi dengan jumlah tertimbang dari harga-harga periode dasar, di mana pembobotnya adalah jumlah komoditas rata-rata periode. Yang terakhir yaitu rumus Fisher, mengasumsikan bahwa indeks harga adalah suatu rata-rata geometrik dari rumus Las-Peirez dan Pace. Selanjutnya yaitu pilihan indeks tingkat harga umum. Indeks harga konsumen yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Indeks harga grosir yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Indeks biaya konstruksi komposit yang dikeluarkan oleh Divisi Industri Konstruksi, Jasa Administrasi Bisnis, dan Pertahanan dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Dan yang terakhir yaitu deflator harga implisit PNB atau Produk Nasional Bruto yang dikeluarkan oleh Kantor Ekonomi Bisnis dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu akuntansi tingkat harga umum adalah sebuah pendekatan yang menyesuaikan laporan keuangan dengan inflasi agar data keuangan tetap mencerminkan daya beli real. Argumentasi yang mendukung akuntansi tingkat harga umum adalah laporan keuangan tanpa penyesuaian bisa mencampur nilai-nilai aset dan klaim dalam satuan dolar yang daya belinya sudah berbeda-beda. Selain itu, akuntansi biaya historis konvensional juga tidak mengukur pendapatan secara benar karena tidak mencocokkan antara dolar dari ukuran berbeda pada laporan laba rugi. Di sisi lain, akuntansi tingkat harga umum dinilai lebih relevan karena memberikan informasi yang berguna, baik bagi manajemen maupun pengguna laporan lainnya. Meskipun diakui bahwa penerapannya masih relatif mudah, hanya dalam kondisi tertentu. Namun demikian, ada juga argumen yang menentang tingkat harga umum ini, di mana banyak studi empiris menunjukkan bahwa informasi dari akuntansi tingkat harga umum belum tentu kuat atau berlaku secara umum. Metode ini juga hanya berfokus pada perubahan tingkat harga umum tanpa memperhitungkan perubahan harga spesifik pada barang atau sektor tertentu. Dampak inflasi pun bisa berbeda antar perusahaan, sehingga hasilnya tidak selalu representatif. Dan yang terakhir, salah satu kendala utamanya adalah biaya implementasinya yang kadang bisa lebih besar dibanding manfaat yang dihasilkan. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.